Jangan lupa like, share, and subscribe di channel SMK Negeri Brengsurat Official. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu dalam video conference ini dalam acara untuk pengenalan BKK. Nah, kita kenalkan dulu, saya sendiri Setia Budi Luksono, kemudian anggotanya ada sekretarisnya ada Bu Enda, kemudian ada Pak Tabah. Nah, ini dari SMK Negeri Brengsurat kepingin untuk menyalurkan adik-adik semua sehingga bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian untuk informasi biasa kita share di lewat WA Group. Silahkan kalian lihat terus dan bisa kalian japri ataukah bisa komen di grup tersebut yang sopan, kemudian etika yang bagus, diberi nama, dan saya berharap untuk WA-nya juga itu dikasih nama yang jelas. Untuk lebih jelasnya, untuk BKK ini nanti akan disampaikan oleh Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Indah. Di sini dari tim BKK sebagai sekretaris dari BKK. Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Setio, ketua BKK-nya. Kita ingin di sini menjelaskan tentang BKK. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap harus semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Nah, kalian pernah nggak berpikir, oh saya tuh sudah kelas 12 loh, ketika lulus nanti saya tuh mau kemana? Nah, sering kan timbul pertanyaan seperti itu. Atau di masa pandemi ini kalian juga sering berpikir, oh perusahaan di sana kok PHK, ada PHK ya, terus saya besok mau kerja di mana, mau kerja atau mau sekolah di perguruan, melanjutkan ke perguruan tinggi. Galau ya kalau pikirannya seperti itu. Tapi sebelum kalian menentukan pilihan ingin bekerja atau ingin melanjutkan, kita akan menjelaskan dulu. Kita adalah dari tim BKK. BKK itu apa? Bursa Kerja Khusus ya. Jadi BKK pengertiannya apa itu? BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekolah menengah kejuruan untuk memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Jadi kita itu dari BKK itu dibentuk oleh kepala sekolah, oleh sekolah sendiri untuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, pemasarannya, dan penyaluran serta penempatan tenaga kerja. Nah, latar belakangnya dari BKK itu apa? SMK adalah sebagai subsistem pendidikan nasional yang bertanggung jawab dengan menyiapkan SDM tingkat menengah yang handal, berorientasi pada kebutuhan pasar. BKK SMK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan SMK. Tujuannya BKK sendiri itu dibentuk oleh sekolah itu seperti apa? Pertama, sebagai wadah mempertemukan tamatan dengan pencari kerja. Nah, 2. Memberikan layanan kepada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi yang ada di dalam BKK. 3. Sebagai wadah dalam pelatihan tamatan yang sesuai dengan permintaan pencari kerja. 4. Sebagai wadah untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi tamatan melalui pelatihan. Jadi selain dari BKK itu memberikan lowongan tentang pekerjaan yang dicari oleh tamatan, akan tetapi juga membimbing anak-anak yang ingin berusaha, berwirausaha, atau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ruang lingkup kegiatan dari BKK itu sendiri itu apa? 1. Menyusun database siswa lulusan SMK pencari kerja dengan perusahaan pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan siswa SMK. 2. Menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan. Jadi dari BKK itu akan memberikan informasi melalui iklan kepada siswa
tentang pekerjaan yang ingin dia minati atau memberikan informasi di pasaran agar siswa-siswa atau tamatan dari SMK itu mengetahui lowongan-lowongan yang ada. 3. Penyaluran calon tenaga kerja melalui SMK ke dunia usaha dan dunia industri. 4. Melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja. Jadi maksudnya apa? Seandainya siswa-siswi atau tamatan dari SMK itu disalurkan melalui PKK, kita bertanggung jawab dari memberikan informasi, memberikan pelayanan ketika memfasilitasi ketika mereka ingin tes. Dan kita juga mengantar sampai tempat tujuan. Nah, di sana di perusahaan itu kira-kira kita lihat dari siswa yang ditempatkan di perusahaan itu kira-kira seperti apa kinerjanya. Nanti kita pantau terus-menerus sampai benar-benar dia bisa mandiri. Ya, yang selanjutnya mengadakan program menghadapi tahapan proses penerimaan siswa dalam suatu pekerjaan. Jadi kita membimbing anak-anak kita bagaimana biar lulus wawancara, bagaimana psikotesnya ketika dia bekerja ingin memasukkan lamaran di perusahaan. Di situ ada tes wawancara, ada tes psikotes. Nanti kita membimbing sampai benar-benar anak itu benar-benar paham sekali. Yang selanjutnya memberikan informasi kepada para alumni atau lulusan SMK yang membutuhkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi kita menyediakan informasi, misalnya ada lulusan dari SMK atau tamatan atau siswa SMK yang sekarang duduk di kelas 3 ingin mendapatkan informasi dari perusahaan, nanti kita akan memberikannya. Misalnya, Bu, saya mau di perusahaan A, tapi siswa itu tidak tahu persyaratannya seperti apa dan maksudnya seperti apa. Nanti kita akan memberikan informasi seperti itu ya. Penyaluran dan penempatan tamatan. Adapun pelaksanaan penyaluran dan penempatan tamatan yang dapat dilakukan BKK SMK adalah sebagai berikut. 1. Menindaklanjuti kerjasama dengan industri pasangan yang telah menjadi mitra kerja dengan BKK sekolah. Jadi kita ada mitra dari perusahaan, misalnya perusahaan itu ingin membutuhkan karyawan dari SMK, lulusan SMK, maka kita akan menjadi mitra pencari kerja bagi perusahaan yang membutuhkan. Selanjutnya, melakukan penelusuran alumni dan dimasukkan ke dalam database sekolah. Jadi kita menjaring para alumni dari SMK itu sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Alumni dari SMK kalau yang sudah mendapatkan pekerjaan bekerja di mana saja, nanti kita jaring, kita menelusuri biar kita punya datanya ya. Jadi kita tahu kebutuhan anak-anak atau siswa SMK yang telah lulus dan yang akan mau lulus itu seperti apa, jadi kita mengetahui. 3. Merangkul pengurus majelis sekolah yang peduli dengan penempatan tenaga kerja dari alumni. Jadi dari BKK sendiri kita tidak bekerja ke sana ke sini tapi kita didorong oleh majelis sekolah yang mendorong kita, membantu kita untuk menyalurkan anak-anak kita ya, pekerjaan yang diminati itu di mana itu disalurkan agar tepat sasaran. Selanjutnya, membuat website khusus BKK yang selalu up to date yang dapat di-link dengan situs-situs job karir. Kita akan membuat website yang khusus BKK, terus yang selalu kita update lowongan apa saja yang terbaru. Nah, kalian bisa mengetahui dari situs yang kita buat. Terus selanjutnya, menanamkan jiwa entrepreneurship kepada siswa melalui pelatihan keterampilan untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Nah, misalnya kalian ingin menjadi seorang wirausaha, Bu, saya nggak mau bekerja di perusahaan, tapi saya ingin menjadi entrepreneur. Nah, seperti apa? Nanti kita akan membimbing sampai dia benar-benar mengetahui bakatnya di mana, minatnya di mana, dan dia mengetahui apa yang harus dia lakukan, gitu ya.
Kegiatan bursa khusus itu apa saja? Kegiatannya banyak sekali tentunya. Yang pertama, merencanakan program kerja hubungan industri setiap program studi. Seperti kalian ketika duduk di kelas 11 ya, kalian sudah melaksanakan prakerin ya. Nah, itu salah satunya kegiatan dari BKK. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan kajur tentang penempatan siswa-siswi prakerin. Yang ketiga, mengadakan koordinasi dengan panitia PSG tentang penempatan siswa-siswa prakerin. Yang selanjutnya, mengadakan koordinasi dengan panitia PSG tentang guru monitoring ya. Jadi kalian kalau pelaksanaan prakerin tetap dimonitoring ya, itu kita selalu koordinasi. Nah, selanjutnya melakukan proses negosiasi dengan DUDI dan pemerintah sebagai mitra dalam penempatan siswa-siswi prakerin. Misalnya kalian sudah ditempatkan di perusahaan A, nah kita itu sudah menjadi mitra kita untuk selanjutnya jika perusahaan A itu membutuhkan karyawan, kita bisa menindaklanjuti. Yang selanjutnya, menjalin kerjasama atau MOU dengan DUDI dalam 1. Sinkronisasi kurikulum, pelatihan, penempatan, dan tamatan. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan Depnakertrans tentang pelatihan atau magang dan penempatan tamatan. Jadi kita tidak hanya dari BKK itu bekerja sendiri, tapi kita bekerja sama. Terutama kalau di Temanggung itu dengan PLK, informasi apa saja lowongan pekerjaan yang bisa ditempati untuk anak-anak itu. Nah, itu kita mencarikan informasi dan kita menjalin kerjasama. Yang selanjutnya, membuat database penelusuran tamatan baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi kita punya data dari PKK, siapa yang sudah bekerja, siapa yang belum bekerja. Nah, itu kita yang belum bekerja, andaikan tamatan itu ingin mencari pekerjaan, kita berikan informasi. Perusahaan, mungkin dia menginginkan perusahaan A, kita memberikan informasi tentang perusahaan A. Nah, itu kita kawal sampai akhir, dari tes, dari penempatan, dan dari siswa itu atau tamatan itu bekerja di sana itu seperti apa, nanti kita pantau terus ya. Selanjutnya, membentuk ikatan alumni. Nah, apa sih yang dimaksud membentuk ikatan alumni itu? Membentuk ikatan alumni itu artinya apa? Nah, misalnya di perusahaan A itu alumni dari SMK Negeri Pringsurat itu sudah banyak, mungkin ada 10 orang atau lebih. Nah, itu cuma di satu perusahaan. Nah, itu di perusahaan itu jadi dari alumni di perusahaan itu memberikan informasi ke kita, menjaring adik kelasnya agar bisa ikut di perusahaan tersebut. Jadi kita ada ikatan ya, ikatan alumni. Alumni itu membantu dari BKK SMK dan membantu adik-adiknya untuk menjaring pekerjaan ya. Selanjutnya, membuat mading informasi lowongan pekerjaan. Kita kalau ada lowongan pekerjaan, kita tempel, siapa yang membutuhkan bisa dibaca di papan pengumumannya. Selanjutnya, membuat website khusus BKK, mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, atau dari grup WA, atau dari yang website yang lainnya. Itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari alumni atau kebutuhan dari siswa-siswi kita. Selanjutnya, membuat laporan kegiatan. Tentunya dari BKK setelah melakukan banyak kegiatan, kita juga akan membuat laporan kegiatan yang dipertanggungjawabkan dengan siapa? Dengan sekolah. Jadi kita bertanggung jawab membuat laporannya. Kita sudah menjaring berapa alumni, terus siswa-siswa yang ingin bekerja sudah terpenuhi belum. Nah, seperti itu ya, kita membuat laporan untuk dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah. Terus yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi kita tetap memonitor anak-anak yang sudah bekerja atau yang baru lulus atau yang mau lulus, dan mengevaluasi. Jika kemarin mungkin kita ada kekurangan, kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi dan sampai benar-benar sempurna ya. Mungkin itu saja untuk anak-anak yang
ingin mengetahui BKK SMK itu seperti apa, kegiatannya apa. Nah, tadi Bu Indah sudah menjelaskan. Mungkin kalau kalian ingin bertanya lagi bisa chat lewat WA ya, lewat WA BKK. Mungkin ingin tahu tentang perusahaan mana saja yang ada, nanti bisa chat ke WA. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kalian sukses semua.